Tahu nggak kalian, kalau gara-gara satu pion itu bisa menjadi penentu menang dan kalah dalam permainan catur. Dalam pengalaman gue nih, banyak orang yang jago opening, jago middle game, tapi kepleset waktu end game. Nah, buat kalian yang masih level pemula, sampai level tertinggi pun, kalau kalian belum pernah mempelajari tips dan trik di end game pion ini, kalian harus mempelajari mastering the end game ini bersama dengan RL Chess. Semoga video ini bermanfaat. Tonton terus sampai habis. Jangan lupa di support dengan cara like dulu. Jangan lupa di share dan jangan lupa di subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi supaya nggak pernah ketinggalan konten terupdate dari RL Chess. Supaya nggak pernah ketinggalan ilmu-ilmu terbaru. Dan jangan lupa gabung ke pelatihan online gue. Kalau kalian pengen lebih jago lagi main catur. Nanti gue ajarin skill-skill catur yang hebat. Oke, tanpa basa-basi langsung aja kita masuk ke posisi yang pertama. Ini basic endgame ya, ketika lu punya raja dan cuma menang satu pion. Nah, di sini kita bisa lihat masih ada jarak satu file ya, atau satu baris antara raja putih dan hitam. Sekarang gua kasih pilihan kepada kalian ya. Kalian di sini memiliki kira-kira ada 3 pilihan yang penting. Raja C4, Raja B4, atau Raja A4. Nah, untuk menentukan mana yang terbaik, kalian harus ngerti cara menang dengan supaya pionnya bisa promosi ini. Caranya harus menang tempo. Jadi jangan sampai kena oposisi. Apa itu oposisi? Ketika raja saling berhadapan. Jadi contoh, kalau kalian udah jago, kalian pasti akan menjawab langkah raja ke petak B4. Karena kalian sudah memikirkan respon dari hitam raja ke petak C6, maka raja ke petak C4. Inilah yang disebut dengan raja oposisi ya, king oposisi. Nah, tapi oposisi tidak hanya lurus saja seperti ini. Dalam bentuk yang silang juga disebut dengan oposisi ya. Dalam bentuk di sini juga disebut oposisi, teman-teman. Nah, ketika raja sudah ke petak C4, sekarang giliran waktu hitam jalan. Kalau hitam memilih ke petak D6, kita jalan ke sini ya. Kita dapetin manfaat dari oposisi tadi. Apa itu manfaat dari oposisi? Keuntungan dari oposisi adalah raja kita bisa lebih advance, lebih maju lagi, yaitu ke petak B5. Kalau dia di sini ke petak D7, berarti kita bisa jalan C4. Kalau dia di sini raja ke petak C7, baru kita membuat oposisi. Sekarang, kalau raja hitam ke petak C8, apa yang harus kita lakukan? Apakah ke petak D6, C6, atau B6? Yap, tepat banget. Raja ke petak C6. Memaksa raja hitam ke petak B8 atau D8, raja ke petak D7, dan pion akan promosi. Paham? Sekarang, kalau sudah paham, coba gunakan teknik berikutnya di posisi berikutnya. Sekarang waktunya putih melangkah. Ya, hitam baru saja makan benteng di petak B5. Apa langkah yang akan kalian mainkan? Apakah makannya pakai raja atau pion? Dalam permainan catur, kalian jangan berpikir satu langkah aja. Kalian harus memikirkan, kalau saya makan pakai raja, apa respon lawan? Kalau saya makan pakai pion, apa respon lawan? Maka dengan itu, kalian akan tahu pilihan mana yang terbaik. Jadi, kalau kalian sudah terbiasa dalam bermain catur berpikir dulu, satu atau bahkan sampai 3 langkah, itu udah luar biasa banget sih. Kalau kalian bisa lebih dari itu sudah level Grandmaster. Lebih banyak, lebih hebat lagi, teman-teman. Nah, jawaban yang tepat adalah makan dengan pion ya. Karena kita lihat raja ke petak C8 sudah membuat oposisi, kita punya tempo pion, kemudian dorong pion, dan boom, pion promosi. Sudah mulai gampang kan? Saya tes ke posisi yang ketiga. Kalau kalian butuh waktu untuk menjawab di posisi yang ketiga ini, coba pause videonya dan tebak langkah kalian sendiri. Jangan terburu-buru untuk melihat jawabannya. Ya, pion putih mengarah ke atas. Hitam menutup skak dengan queen. Sekarang pilihan putih adalah apakah makan pilihan yang tepat atau menterinya kabur. Yap, tepat banget. Kalau kalian sudah menghitung kalkulasi sebelum langkah, maka jawaban yang tepat adalah pertukaran queen
dan kita hitung raja ke petak F5. Apabila raja ke petak F7, masih ada raja E5. Raja ke petak E6, dan buatlah oposisi kembali, kemudian promosi. Semakin mudah kan? Berarti kalian sudah menguasai tip dan trik dari endgame ini. Coba saya tes ke posisi berikutnya. Sekarang bukan kalian yang memegang kendali permainan, tapi kalian sebagai hitam. Saya ingin tes kalian untuk bisa bikin remis sebagai pemain hitam dalam posisi lawan memiliki satu pion. Ya, coba diingat pattern posisi ini ya. Coba diingat posisi ini. Apabila kalian menjadi hitam dan pion hitam tinggal beberapa langkah lagi akan promosi, maka rajanya harus mundur sejajar dengan raja putih atau ke petak C8 atau E8. Yap, tepat banget. Jangan sampai kena oposisi. Kalau kalian ke sini, kena oposisi. Maka, buatlah langkah oposisi ke petak D8. Kalau dia di sini ke petak E6, raja ke petak E8. D7, geser, dan remis. Oke, biasanya seorang pemula ketika tidak tahu temanya, saya sering lihat anak junior yang baru bermain ya, mungkin belum belajar tema ini, dia akan lanjutin terus sampai akhirnya mentok. Sampai akhirnya remis. Jadi ini rumus itu tidak akan berubah walaupun raja hitam ke sini ke petak E5 ya. Kita harus ngelakuin apa? Yang penting jangan kita kena oposisi. Jadi kita balik lagi. Kita balik lagi, kalau dia mundur ke sini lagi. Kita ke sini dan akhirnya remis juga. Jadi nggak akan bisa menang. Jadi catur itu juga ada rumusnya. Coba di posisi berikutnya. Kali ini saya buat menjadi lebih susah. Kita akan mempelajari di posisi ini gimana sih cara kita menang untuk dapetin pion lawan. Jadi mulai sekarang, kalau teman-teman bermain, kalian hanya tinggal satu pion, lawan juga satu pion. Jangan langsung sepakat remis ya, tapi berusaha untuk bisa dapetin pion itu, dan pion yang kita miliki nanti akan jadi promosi dan berubah jadi perwira yang bisa untuk skakmat. Mohon maaf kalau di background ini ada suara nyanyian anak saya. Karena ini masih pagi hari, jam 7 pagi. Dan dia biasa bernyanyi-nyanyi jam segini guys. Nah, ini waktunya giliran hitam langkah. Apa langkah terbaiknya? Oposisi. Yes, untuk dapetin kesempatan raja kita lebih mendekat kepada pion ini. Oke, putih pasti akan menjaga. Kemana kita harus melangkah? Apakah mundur atau maju? Maju terus dong. Kemudian raja ke petak D1, raja C3. Raja E2, raja C2. Raja E1, raja D3. Raja F2, kemana? Raja D2. Dan akhirnya kita mendapatkan pionnya. Kalau dia di sini raja F1, makan. Kalau dia di sini raja E1, raja D3. Sudah paham? Oke, kita lanjut ke posisi berikutnya. Tapi kalau kita dapat posisi yang seperti tadi, nah contoh nih, lihat posisi ini. Wah, sekarang giliran waktu putih melangkah. Gimana caranya biar bisa remis, biar nggak kalah? Jangan panik ya. Jadi kalian tadi udah belajar pattern posisi supaya bisa remis. Ingat kembali ilmu yang tadi, gunakan pada posisi ini. Caranya gimana coach? Caranya raja ke petak F2. Ketika dimakan, gunakan oposisi. Raja D4, raja D2. E4, raja E2. E3, raja E1. Raja D3, raja D1. E2, raja E1. Raja E3, remis. Kalian masih penasaran? Kita balik lagi ke posisi tadi. Kalau raja F2, dia nggak mau makan gimana coach? Dia raja D4. Ya nggak masalah, kita balik lagi. Raja D3 ke sini lagi. Kalau dia makan, ke sini. Dia mau kemana? Dia mundur ke petak D3, ke petak D5, maka kita ke petak D3. Oh, dia mundur lagi, coach. Nggak masalah. Yang penting kalian selalu ingat, jika raja ke petak D5, maka oposisi. Selama pion masih bisa didorong, kita di depan pion. Udah mulai paham ya? Semakin pintar dong.
Jangan buru-buru usai dulu, aku kasih satu posisi lagi. Sekarang, gimana cara menang sebagai hitam? Iya dong, hitam sekarang waktunya melangkah. Gimana cara menangnya? Ya deketin pion ini dong. Ayo, deketin pion yang mana? Pion yang petak E4. Dengan raja masuk ke petak H4. Kalau teman-teman memilih G5, dia tidak akan mundur. Dia akan memilih raja G3 dan kita gagal. Maka raja H4 adalah yang terbaik. Raja E3, raja G3. Apabila raja E2, raja F4. Raja D3, raja F3, raja C4, makan pion. Raja B5, makan sini ya. Raja A6, makan sini. Habis semua. Oke, kita masuk ke posisi yang terakhir. Ini cara yang bisa kalian lakukan supaya bisa remis. Kalau kalian tinggal satu pion lawan satu pion, jangan kasih kesempatan raja lawan mendekati pion kalian. Jangan kasih ruang. Yes, ruang, space. Itu sangat penting ketika kita bermain catur. Kalaupun kita nggak kalah satu pion, tapi kita kalah ruang, itu bisa berbahaya, teman-teman. Kita akan kalah dengan gocekan tempo raja lawan. Maka apa jalan kita? Raja F2, Raja H4, Raja G2. Raja H5, Raja H3, Raja G5, Raja ke sini. Kalau dia Raja F5, bagusnya kita kemana? Apakah kita ke sini atau ke sini? Hitung supaya dia tidak bisa mengambil pion kalian. Misal Raja H3, dia Raja ke petak E5, Raja G4. Loh, malah dapat. Nah, bisa jadi seperti ini. Ya, tapi ini akan remis kembali ya apabila hitam tahu temanya. Gimana temanya? Raja E6, makan Raja F6. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, coba request posisi endgame atau teknik endgame apa lagi yang harus kalian pelajari dan saya buat videonya. Doakan semoga saya sehat selalu, dan kalau kalian pengen terus nonton konten RL Chess yang bermanfaat, jangan lupa support konten kreator RL Chess dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Aku lagi keluarin merchandise kaos RL Chess Limited Edition, jumlahnya 200 pieces. Kalian bisa check out di link di deskripsi. Kalau kalian pengen gabung RL Chess Academy supaya lebih jago lagi main catur, pengen jadi juara di tingkat nasional ataupun internasional, aku tunggu kalian gabung dengan cara join di link deskripsi. Selamat pagi, selamat weekend, happy weekend, dan semoga ilmu ini bermanfaat untuk kalian menjadi juara di permainan catur.